Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Nahdien dengan channel YouTube Amaliyah Warga NU. Kali ini kita akan menjelaskan tentang dalil-dalil yang digunakan oleh kelompok anti bid'ah hasanah untuk menyerang Amaliyah Warga NU. Dalam penjelasan ini, kita akan mengutip beberapa pendapat ulama panutan mereka, yakni Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang saling bertentangan antara pendapatnya yang satu dengan pendapatnya yang lain mengenai bid'ah hasanah. Simak penjelasannya berikut ini. Sebelum pemaparan dalil-dalil bid'ah hasanah, perlu disebutkan di sini hadis yang dijadikan sebagian kalangan untuk menolak adanya bid'ah hasanah. Hadis tersebut berbunyi, عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة رواه مسلم. Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah bersabda, sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Sejelek-jelek perkara adalah perkara yang baru. Dan setiap bid'ah itu kesesatan. Hadis riwayat Muslim. Menurut kelompok ini, hadis di atas sangat tegas mengatakan bahwa semua bid'ah itu adalah kesesatan. Dalam hal ini, seorang ulama Wahabi kontemporer bernama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata dalam kitabnya Al-Ibda fi Kamalis Syari wa Khotoril Ibtida, halaman 13, kreasi tentang kesempurnaan syara dan bahayanya bid'ah. قوله كل بدعة ضلالة كلية عامة شاملة مسورة بأقوى أدوات الشمول والعموم كل. أفبعد هذه الكلية يصح أن نقسم البدعة إلى أقسام ثلاثة أو إلى أقسام خمسة؟ أبدا هذا لا يصح. Hadis, semua bid'ah adalah sesat, bersifat general, umum, menyeluruh, tanpa terkecuali, dan dipagari dengan kata yang menunjuk pada arti menyeluruh dan umum yang paling kuat, yaitu kata-kata kul, seluruh. Apakah setelah ketetapan menyeluruh ini, kita dibenarkan membagi bid'ah menjadi 3 bagian, atau menjadi 5 bagian? Selamanya, pembagian ini tidak akan pernah benar. Pernyataan di atas memberikan pengertian, bahwa hadis, semua bid'ah adalah sesat, bersifat general, umum dan menyeluruh, terhadap seluruh jenis bid'ah, tanpa terkecuali, sehingga tidak ada satupun bid'ah yang boleh disebut bid'ah hasanah, apalagi disebut bid'ah mandubah yang mendatangkan pahala bagi pelakunya. Alasan utama Al-Utsaimin menolak pembagian bid'ah adalah adanya kosakata kulu dalam redaksi hadis di atas, yang berarti semua. Pertanyaannya sekarang adalah, benarkah kosakata kulu dalam hadis di atas menolak pembagian bid'ah? Penolakan pembagian bid'ah menjadi 2 atau 5 bagian berdasarkan hadis di atas, masih perlu dipertimbangkan. Karena tidak semua kosakata kulu dalam Al-Quran dan hadis, bermakna menyeluruh tanpa memiliki pengecualian dan pembatasan. Dalam hal ini, Syekh Al-Utsaimin sendiri misalnya berkata dalam Syarhul Aqidatil Wasithiyah halaman 336. أن مثل هذا التعبير كل شيء عام قد يراد به الخاص مثل قوله تعالى عن ملكة سبأ وأوتيت من كل شيء وقد خرج شيء كثير لم يدخل في ملكها منه شيء مثل ملك سليمان. Redaksi seperti kullu syai'in, segala sesuatu, adalah kalimat general yang terkadang dimaksudkan pada makna yang terbatas, seperti firman Allah tentang Ratu Saba. Ia dikarunia segala sesuatu. Quran Surat An-Naml, ayat 23. Padahal banyak sekali sesuatu yang tidak masuk dalam kekuasaannya, seperti kerajaan Nabi Sulaiman. Dalam pernyataan di atas, Syekh Al-Utsaimin mengakui bahwa tidak semua kata kulu dalam teks Al-Quran dan hadis bermakna general, atau am, tetapi ada yang bermakna terbatas, atau khas. Di sisi lain, ketika dihadapkan dengan sekian banyak persoalan baru yang harus diakui, Syekh Al-Utsaimin juga terjebak dalam pembagian bid'ah menjadi beberapa bagian. Dalam hal ini, Syekh Al-Utsaimin berkata dalam Syarhul Aqidatil Wasithiyah halaman 639-640.
الأصل في أمور الدنيا الحل، فما ابتدع منها فهو حلال، إلا أن يدل الدليل على تحريمه، لكن أمور الدين الأصل فيها الحظر، فما ابتدع منها فهو حرام بدعة، إلا بدليل من الكتاب والسنة على مشروعيته. Hukum asal perbuatan baru dalam urusan-urusan dunia adalah halal. Jadi, bid'ah dalam urusan-urusan dunia itu halal, kecuali ada dalil menunjukkan keharamannya. Tetapi hukum asal perbuatan baru dalam urusan-urusan agama adalah dilarang. Jadi, berbuat bid'ah dalam urusan-urusan agama adalah haram dan bid'ah, kecuali ada dalil dari Alkitab dan Sunnah yang menunjukkan keberlakuannya. Pernyataan Al-Utsaimin ini membatalkan tesis sebelumnya, bahwa semua bid'ah secara keseluruhan itu sesat, dan sesat itu tempatnya di neraka. Namun kemudian, di sini Al-Utsaimin membatalkannya dengan menyatakan, bahwa bid'ah dalam urusan dunia, halal semua, kecuali ada dalil yang melarangnya. Bid'ah dalam urusan agama, haram dan bid'ah semua, kecuali ada dalil yang membenarkannya. Dengan klasifikasi bid'ah menjadi dua, versi Al-Utsaimin, yaitu bid'ah dalam hal dunia dan bid'ah dalam hal agama, dan memberi pengecualian dalam masing-masing bagian, menjadi bukti bahwa Al-Utsaimin tidak konsisten dengan pernyataan awalnya, yakni tidak ada pembagian dalam bid'ah. Dalam bagian lain, Al-Utsaimin juga menyatakan dalam Al-Ibda, fi Kamalis Syari wa Khotoril Ibtida, halaman 18-19. ومن القواعد المقررة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فوسائل المشروع مشروعة، ووسائل غير المشروع غير مشروعة، بل وسائل المحرم حرام. فالمدارس وتصنيف العلم وتأليف الكتب وإن كان بدعة لم يوجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه إلى أنه ليس مقصدا، بل هو وسيلة، والوسائل لها أحكام المقاصد. ولهذا لو بنى شخص مدرسة لتعليم علم محرم، كان البناء حراما. ولو بنى مدرسة لتعليم علم شرعي، كان البناء مشروعا. Di antara kaidah yang ditetapkan adalah, bahwa perantara itu mengikuti hukum tujuannya. Jadi, perantara tujuan yang disyariatkan, juga disyariatkan. Perantara tujuan yang tidak disyariatkan, juga tidak disyariatkan. Bahkan perantara tujuan yang diharamkan juga diharamkan. Karena itu, pembangunan madrasah-madrasah, penyusunan ilmu pengetahuan dan kitab-kitab, meskipun bid'ah yang belum pernah ada pada masa Rasulullah dalam bentuk seperti ini, namun ia bukan tujuan, melainkan hanya perantara, sedangkan hukum perantara mengikuti hukum tujuannya. Oleh karena itu, bila seorang membangun madrasah untuk mengajarkan ilmu yang diharamkan, maka membangunnya dihukumi haram. Bila ia membangun madrasah untuk mengajarkan syariat, maka membangunnya disyariatkan. Dalam pernyataan ini, Al-Utsaimin juga membatalkan tesis yang diambil sebelumnya. Pada awalnya dia mengatakan, bahwa semua bid'ah secara keseluruhan, tanpa terkecuali, adalah sesat, dan sesat tempatnya di neraka, dan tidak akan pernah benar membagi bid'ah menjadi 3 apalagi menjadi 5. Kini, Al-Utsaimin telah menyatakan, bahwa membangun madrasah, menyusun ilmu dan mengarang kitab, itu bid'ah yang belum pernah ada pada masa Rasulullah. Namun hal ini bid'ah yang belum tentu sesat, belum tentu ke neraka. Bahkan hukum bid'ah dalam soal ini terbagi menjadi beberapa bagian, sesuai dengan hukum tujuannya. Dengan demikian, para ulama ahli hadis dan ahli fikih berpandangan, bahwa hadis, semua bid'ah itu sesat, adalah kata-kata general, atau am, yang maknanya terbatas, atau khas. Dalam hal ini Al-Imam Al-Hafiz An-Nawawi menyatakan dalam Syarah Sahih Muslim, Juz 6 halaman 154. قوله صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة، هذا عام مخصوص، والمراد غالب البدع. Sabda Nabi, semua bid'ah adalah sesat. Ini adalah kata-kata umum yang dibatasi jangkauannya. Maksud semua bid'ah itu sesat, adalah sebagian besar bid'ah itu sesat, bukan seluruhnya. Oleh karena hadis, semua bid'ah itu sesat, adalah redaksi general yang maknanya terbatas. Maka para ulama membagi bid'ah menjadi 2, yakni bid'ah hasanah, atau baik, dan bid'ah sayyi'ah, atau buruk. Lebih rinci lagi, bid'ah itu terbagi menjadi 5 bagian, sesuai dengan komposisi hukum Islam yang 5, yakni wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah.
والله الموفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.